10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, ketemu lagi dengan gue di Be With You ya. Sekali lagi acara ini adalah acara yang terus mengingatkan kita bahwa kita selalu hadir bersama dengan kalian. Dan jangan lupa Tuhan juga adalah Tuhan yang selalu hadir bersama dengan diriku dan dirimu. Nah teman-teman sekalian, jangan ketinggalan gitu ya. Ada satu info di mana gue senang banget mengumumkan bahwa paduan suara kita Fidelis sekarang sudah mulai gitu ya. Jadi teman-teman yang dulu mungkin pernah join Fidelis, terus teman-teman mau join lagi, kita sangat very welcome gitu ya. Kita sangat senang dan mungkin ada teman-teman yang dulu belum pernah join Fidelis, kemudian pengen ikut sama-sama melayani Tuhan. Yuk teman-teman join bersama-sama. Nah teman-teman, kita juga bersyukur kalau minggu ini, di Jumat ini kita sudah masuk Jumat terakhir di dalam bulan Januari gitu ya. Dan ya gue tahu lu semua pasti menunggu bulan Februari gitu ya. Dimana awal bulan Februari kita akan sama-sama merayakan Imlek. Namun sekali lagi teman-teman, kita harus selalu ingat bahwa apapun musim kehidupan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Yuk guys, kita sama-sama ambil waktu, kita menenangkan diri dan kita mengambil waktu berteduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk sama-sama memuji Dia, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan untuk sama-sama terus bertumbuh di dalam pengenalan dan juga rasa takut kita sama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiam diri.
Halo teman-teman semua, senang banget kita bisa berjumpa lagi di Persekutuan Be With You pada minggu ini. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, teman-teman gak kerasa ya kita udah hampir sebulan menjalani tahun 2022. Dan tentunya kita tahu bahwa hari-hari mendatang akan banyak ketidakpastian dan kekhawatiran. Mungkin kita khawatir dengan kesehatan kita, studi kita, atau bahkan khawatir tentang relasi kita dengan orang lain. Tapi ingat teman-teman, di tengah ketidakpastian dan kekhawatiran itu, kita selalu punya Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Kita selalu punya Tuhan yang akan memastikan hati kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera ketika kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, saya ajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Mari dengan semangat dan penuh sukacita kita naikkan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang bawa kita, nyanyi bagi-Nya. Dan mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang bawa kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang bawa kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang bawa kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang bawa kita, nyanyi bagi-Nya, nyanyi bagi-Dia, nyanyi bagi-Dia. Bapa di dalam surga, kami saat ini sekali lagi mau bersuka cita, kami mau sama-sama kembali lagi hati kami diubahkan, dibentuk oleh Tuhan sehingga kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami sehingga apapun yang nanti kami dengar kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, hari ini gue mau bacain dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gue bacain ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Teman-teman, seringkali kita itu
pasti ada yang namanya senang dan sedih, suka dan duka gitu ya. Itu semua jadi satu fase di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya naik turun, pasang surut gitu ya. Sukacita maupun juga duka cita gitu ya, kadang senang, kadang sedih gitu ya. Tapi teman-teman percaya nggak kalau minggu lalu gue bilang orang Kristen atau anak Tuhan adalah anak Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang paling kaya karena mereka punya berkat yang sesungguhnya. Maka hari ini gue juga mau tekankan bahwa sebagai anak-anak Tuhan seharusnya sukacita itu tidak tergantung musim. Sukacita itu tidak tergantung mood. Sukacita itu tidak tergantung keadaan kita. Sekali lagi ya teman-teman, sukacita kita sebagai anak Tuhan itu tidak tergantung oleh keadaan di sekitar kita. Tidak tergantung oleh mood kita, tidak tergantung dengan event-event yang kita lalui, dan tidak tergantung dengan mungkin kenyamanan atau ketidaknyamanan diri kita. Teman-teman, jangan lupa surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia bukan dalam keadaan yang enak gitu ya. Kalau misalnya dia ngomong kata bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kemudian dia berada di dalam kondisi yang nyaman, penuh dengan kenikmatan, kita pasti ngomong begini, itu mah bisa-bisanya lu aja. Kita pasti ngomong begitu, benar? Tetapi teman-teman, kita tidak boleh mengabaikan bahwa surat ini, perkataan ini Tuhan gitu ya, Tuhan ilhamkan kepada Rasul Paulus di dalam penjara untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita yang saat ini membaca, yang saat ini mungkin di dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Dia berkata apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Kata senantiasa sebenarnya berbicara tentang sebuah keterangan always, sebuah keterangan yang tidak pernah putus. Sebuah kata keterangan yang menunjukkan itu adalah sebuah kontinuitas atau berkelanjutan terus-menerus gitu ya. Teman-teman, kenapa kita menjadi anak Tuhan adalah anak atau orang atau pribadi yang paling bersuka cita? Karena satu teman-teman, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jangan lupa teman-teman, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, kalau kita selalu punya teman gitu ya, kita sebagai anak muda kan pasti ya butuh yang namanya teman gitu ya. Saya secara pribadi paling senang kalau ketemu dengan teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya bertemu dengan kalian, saya bersuka cita, berbahagia ngelihat kalian itu sama-sama sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama ngelihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah teman-teman, apalagi kalau yang bersama dengan kita adalah pribadi yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita pasti ngomong gini kan, aduh gue tuh paling suka sama orang ini. Kenapa? Karena dia bisa menerimaku apa adanya gitu ya. Kalau teman-teman suka nonton drakor gitu ya, pasti ada tuh kata-kata kayak begitu. Cuman dia yang mengatakan, aku bisa mencintaimu, aku bisa menerimamu apa adanya gitu ya. Itu satu seri drakor yang baru gue tonton, film lama sih ya. Tentang The Lies Within gitu ya, detektif sih. Tapi ada satu momen di mana si ceweknya ini ngomong gini, ya gue bisa terima lu apa adanya. Lu gak perlu jadi seperti si dia, lu gak perlu jadi menyenangkan bapak angkat lu gitu. Lu cukup jadi diri lu dan gue bisa terima lu apa adanya. Wah, orang ini bahagia sekali gitu ya ketika dengar pasangannya tuh ngomong kayak begitu. Teman-teman bayangin ketika Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan dia berkata, aku bisa terima kamu apa adanya, aku mengasihi kamu apa adanya dengan kasih yang tulus, namun aku ingin sama-sama bertumbuh bersama. Tuhan tidak menuntut kita, hanya mendorong kita, namun dia berkata, ya usaha dong sendiri, masa kayak gitu aja gak bisa. Standar aku kan di sini gitu ya, pokoknya kamu kalau gak bisa, aku gak mau ya sayang sama kamu. Enggak gitu teman-teman. Tuhan itu adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Kalau kita jatuh, dia tidak ngeledek kita gitu ya. Dia gak bilang, cupu kamu kayak gitu aja gak bisa. Enggak gitu ya teman-teman. Tapi Tuhan itu kasih kita semangat untuk bangkit kembali. Tuhan itu bantu kita, tarik kita. Dan dia terus berjalan bersama dengan kita. So, menyenangkan bukan? Bukankah itu menjadi sesuatu yang membahagiakan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita diterima oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang tulus.
Dan dia tidak meninggalkan kita saat ini. Dia gak cuma bilang I love you kemudian bye-bye, tapi dia terus bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang berkorban, mengorbankan dirinya buat kita, dan kemudian dia terus mendampingi hidup kita. Betapa bersukacitanya diri kita, bukan? Teman-teman, kalau saat ini sukacita kita hanya didasarkan atas musim kehidupan, kalau di Limbu bagus, baru kamu bersukacita. Kalau kamu dapat sesuatu yang menyenangkan hatimu, kamu baru bersukacita. Kalau kamu liburan, kamu baru bersukacita. Maka teman-teman, ada seorang penulis mengatakan sebenarnya kita tuh belum mengalami sukacita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sukacita sesungguhnya itu kita alami ketika kita tahu bahwa kita dicintai oleh pribadi Tuhan yang ajaib. Kita dikasihi oleh pribadi Tuhan yang tidak pernah bisa kita bayangkan jalan berpikirnya. Tidak pernah bisa kita bayangkan kenapa sih dia mau mengasihi aku yang penuh dengan kekurangan ini. Kenapa sih dia mau mengasihi aku yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Teman-teman, sukacita kita adalah ketika kita tahu Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Teman kita boleh ninggalin kita. Orang tua kita mungkin suatu saat gitu ya, bisa dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ada orang yang kita kasihi namun kemudian seiring berjalannya waktu dia cintanya berubah. Tapi cintanya Tuhan kita adalah kekal. Dan cintanya Tuhan itulah yang membawa kita untuk hidup di dalam kekekalan. Teman-teman, hari ini gue mau ajak kita sama-sama refleksi. Yuk kita sama-sama berdoa di dalam hati kita. Renungkan dan pikirkan. Di momen-momen seperti apa sih kita sering kali tidak bersuka cita. Kemudian kita merasa kayaknya Tuhan gak sayang kita. Kita kemudian marah sama Tuhan. Kita menyalahkan keadaan kita. Tapi sebenarnya teman-teman, sekali lagi, ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mari datang, bawa kepada Tuhan. Kemudian minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, supaya aku bisa mengalami kasih yang daripada Tuhan. Supaya aku bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Teman-teman yuk, teman-teman tenang, mari kita sama-sama renungkan. Di momen seperti apa sih kita seringkali gagal untuk bersukacita dan sebaliknya kita malah menyalahkan keadaan kita, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, kita marah. Ayo teman-teman, refleksikan itu, kemudian kita bilang, Tuhan tolong aku pengen mengalami sukacita yang sejati. Sukacita ketika menyadari, you always be with me. Tuhan selalu bersama denganku. Yuk kita sama-sama ambil kesempatan ini untuk kita merenung. Tuhan tolong kami, supaya di momen-momen kami bertumbuh menjadi anak muda yang mengenal Tuhan, kami punya sukacita yang tidak tergantikan. Kami bertumbuh di dalam sebuah sukacita mengenal akan kasih Tuhan
yang mencintai menerima kami apa adanya. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami mengalami ini sehingga kami boleh bersuka di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.